Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati beliau dosen pengampu mata kuliah Disiplin Tata Negara Profesor Nur Laili Musyafa'ah. Izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Muhammad Rekan Ahmad Ghani dari Prodi Tata Negara, dan teman saya ini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zalmani. Saya dari Prodi Tata Negara, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Putra Samudra Pratama dari Prodi Hukum Tata Negara. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama, izinkan saya menyampaikan materi yang pertama dari artikel kami. Ini pengertian gratifikasi dalam hukum tata negara. Gratifikasi adalah pemberian atau suapan secara arti luas, mencakup uang, barang, diskon, komisi, atau pinjaman tanpa bunga, pengobatan gratis atau fasilitas lain yang diterima oleh pejabat negara atau pegawai negeri. Gratifikasi dianggap sebagai bentuk suap jika pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan atau tugas penerimaan dan bertentangan dengan kewajiban mereka, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Gratifikasi yang berpotensi mempengaruhi keputusan pejabat harus dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dengan waktu tertentu. Kemudian untuk materi yang kedua, bisa teman saya. Ya, pemateri selanjutnya saya akan menjelaskan kandungan hadis Tirmizi. Hadis Tirmizi nomor 1256 merupakan salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan dalam pembahasan tentang gratifikasi, terutama dalam konteks hukum Islam. Hadis ini dikaitkan dengan konteks modern, memberikan pemahaman yang mempengaruhi keputusan atau tindakan seseorang. Di sini ada beberapa poin-poin penting yang saya jelaskan. Yang pertama ada larangan menerima hadiah. Yang kedua ada integritas dan kejujuran. Yang ketiga keadilan penerimaan hadiah. Yang kedua ada hadis An-Nasa'i, kandungannya ya telah memiliki beberapa versi dan penafsiran. Namun secara umum hadis ini membahas tentang larangan menerima hadiah atau pemberian yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang, terutama bagi mereka yang memegang jabatan publik. Di sini juga ada beberapa kandungan juga, yaitu ini pintu riba, pintu dosa, dan pintu fitnah. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih materi kedua. Kemudian materi yang ketiga mungkin bisa disampaikan oleh Mas Kamami sebagai materi ketiga. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya sebagai pemateri ketiga akan menerangkan beberapa masalah atau solusi-solusi dari gratifikasi yang ada di Indonesia. Kita melihat banyaknya macam gratifikasi yang ada di Indonesia. Seperti halnya yang kita ketahui, banyak sekali gratifikasi. Yang pertama yaitu pernah ada kasusnya karyawan Bursa Efek Indonesia (BI), dan ada kasus Syahrul Yassin Limpo. Yang ketiga adalah kasus Kaisang Pangarep yang baru-baru ini masyarakat was-was. Terdapat solusi-solusi yang kita tulis dalam artikel kami. Yang pertama yaitu penerapan regulasi dan undang-undang yang ketat. Yang kedua yaitu sistem pelaporan dan pengawasan yang transparan.
Yang ketiga adalah pendidikan dan sosialisasi tentang gratifikasi. Yang keempat yaitu pemberian insentif bagi pelapor gratifikasi. Yang kelima yaitu peningkatan integritas dan budaya anti korupsi. Yang keenam yaitu pemberian sanksi dan yang tegas dan menyeluruh bagi orang-orang yang melakukan gratifikasi. Yang ketujuh yaitu keterlibatan lembaga independen seperti KPK untuk memberantas gratifikasi dan BPK, Badan Pemeriksa Keuangan Negara. Yang ke-8 yaitu penggunaan teknologi untuk meningkatkan pengawasan. Yang ke-9 yaitu penilaian kinerja berdasarkan integritas. Gratifikasi di Indonesia dianggap sebagai salah satu bentuk korupsi jika berkaitan dengan jabatan atau tugas penyelenggaraan negara. Untuk menangani permasalahan ini, ada beberapa yang sudah saya sampaikan tadi. Harus ada pelaporan gratifikasi yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Melalui sistem ini, setiap penyelenggara negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi dalam waktu 30 hari kinerja. Dalam langkah lainnya adalah penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku gratifikasi baik pemberi maupun penerima. Sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi instrumen yang penting. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kesimpulannya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih para pemateri hebat ini. Sini dapat kita simpulkan bahwa pemberian hadiah atau gratifikasi ataupun korupsi ataupun suap kepada pejabat publik dapat berpotensi menjadikan bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang terkait dengan praktik korupsi, suap, dan gratifikasi ilegal. Hal ini diatur dalam undang-undang di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa gratifikasi yang diterima oleh pejabat negara harus dilaporkan dan tidak boleh mempengaruhi keputusan mereka dalam menjalankan tugas. Dalam Islam, gratifikasi juga dianggap haram jika terkait dengan jabatan atau tugas tertentu. Dan tindakan semacam itu dapat mengundang laknat dan hukuman. Kasus-kasus korupsi terkait gratifikasi seperti terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Syahrul Yassin Limpo dan Kaisang Pangarep menunjukkan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam sistem pemerintahan dan serta perlu adanya reformasi untuk dapat mengundang laknat dan hukuman. Kasus-kasus korupsi terkait gratifikasi seperti terjadi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Syahrul Yassin Limpo dan Kaisang Pangarep menunjukkan pentingnya pengawasan dan transparansi dalam sistem pemerintahan dan serta perlu adanya reformasi untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Pemerintah Indonesia juga telah menetapkan kebijakan melalui fakta, integritas, dan penguatan regulasi untuk menjaga integritas pejabat negara dan mencegah korupsi. Bahwa Islam sangat menentang praktik gratifikasi atau praktik korupsi, suap, dan segala bentuk pemberian yang didapatkan mempengaruhi keputusan dan tindakan seseorang, terutama bagi mereka yang memiliki jabatan atau wewenang publik. Beberapa hadis seperti diriwayatkan oleh Tirmidzi dan An-Nasa'i memberikan deretan dasar etika yang kuat dalam melarang penerimaan hadiah yang dapat mengganggu objektivitas, keadilan, kejujuran. Hadis ini juga memperingatkan bahwa tindakan mengambil keuntungan pribadi dari suatu amanah atau kewenangan akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan, apa yang kami diskusikan bisa menjadi ilmu yang manfaat bagi kita semua. Dan semoga apa yang kita pelajari bisa mendapatkan nilai yang baik.
Cukup sekian dari kami. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.